Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, kebahagiaan kita adalah tatkala kita merenungkan firman Tuhan dan kita mendapatkan kekuatan tatkala kita merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita agar kita menyiapkan hati kita untuk kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat keberkatanmu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami, membela setiap kami. Itu sebabnya kami kembali merenungkan firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 19, Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, Taurat Tuhan itu sempurna. Lihat, firman Allah itu sempurna. Tidak ada kesalahan sedikit pun terhadap firman Tuhan. Kalaupun ada yang salah, bukan firman Tuhan yang salah, tapi kitanya yang salah mengerti. Iya kan, ada banyak orang mengkritik firman Tuhan. Kita lupa bahwa firman Tuhanlah yang seharusnya mengkritik kehidupan kita. Iya kan? Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Lihat, firman Tuhan katakan Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Itu sebabnya Yesus pernah berkata dan membuka diri buat kita semua. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan menyegarkan jiwamu. Iya kan? Ada kesegaran tatkala kita datang kepada firman. Ada kesegaran tatkala kita mengetahui janji Tuhan. Dan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi kita yang belum berpengalaman tatkala kita merenungkan firman Tuhan, ada hikmat. Karena hikmat itu didapat dari takut akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita menyadari, saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu kita perlukan setiap hari. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia. Dunia di mana kita hidup menawarkan segala macam cara agar kita jauh dari firman Tuhan dengan kesibukan kita, dengan segala sesuatu yang membuat akhirnya lebih kita tertarik daripada kita merenungkan firman Tuhan. Itu yang akhirnya membuat kita apa? Tidak lagi tertanam dalam firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Padahal firman Tuhan itu memberikan kita hikmat untuk kita mengetahui akan apa yang harus kita jalani. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus pernah menuliskan kepada anak didiknya Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Apa yang dikatakan di sana? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, yang keempat untuk mendidik orang dalam kebenaran, saudaraku. Dan ayat 17, dengan demikian setiap kita manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Berarti firman Allah memperlengkapi kita. Amin. Untuk setiap perbuatan baik. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, hidup kita tuh diperlengkapi. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu memang sudah bersih oleh karena firman-Ku. Firman Tuhan membersihkan hidup kita. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajar, menegur kita. Sehingga akhirnya kita diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Jadi agak aneh gitu ya kalau ngaku Kristen tapi nggak baca firman gitu kan. Agak unik gitu saya sebut, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita ngaku anak Tuhan ya kan, menggembar-gemborkan, saya ini anak Tuhan Yesus, tapi nggak pernah membaca atau merenungkan firman Tuhan. Apa yang mau kita dapat dalam hidup ini? Apa yang mau kita lihat dan kita ketahui dalam hidup ini?
Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo renungkan firman Tuhan. Kita sedang dalam perjalanan kerja, di mobil kita putar renungan gitu kan. Kita sedang ada di rumah, kita lagi ibu rumah tangga lagi masak ya kan, sambil putar radio atau sambil putar renungan di YouTube gitu kan. Sehingga akhirnya setiap kita terus dibekali firman Tuhan. Oh, udah terlalu banyak saudara dikasih dalam Tuhan aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terlalu banyak. Sekarang jadi pertanyaan, mau atau tidak kita merenungkan firman Tuhan? Kan begitu kan. Kalau bilang, oh saya terlalu sibuk, itu kan bicara tentang prioritas waktu aja. Kita menempatkan diri waktu kita yang terbaik, kita atur dengan baik nggak? Kan begitu saudara ya. Akhirnya kita menyadari bahwa setiap kita perlu firman Tuhan. Sebab firman itulah yang nantinya akan memperlengkapi hidup kita, mendewasakan hidup kita. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan gak akan pusing dengan masalah, gak akan pusing dengan pergumulan. Kenapa? Karena dia tahu kok Tuhan menyertai. Dari mana dia tahu Tuhan menyertai? Karena firman. Kenapa ada banyak orang stres? Kenapa ada banyak orang takut menghadapi tahun 2023? Kenapa ada banyak orang depresi menghadapi masalah dan pergumulan hidup? Karena tidak ada dasar firman-Nya. Yang dia pegang adalah kenyataan hidup. Dan tahukah saudara, kenyataan hidup membuat anak-anak Tuhan semakin jauh dari Tuhan. Makanya jelas Rasul Paulus katakan kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Tapi apa yang kita percaya? Ya firman. Bukan omongan orang kita percaya. Bukan prediksi-prediksi tentang apa yang terjadi di hari-hari ke depan yang kita percaya. Tapi kebenaran firman Tuhan yang kita percaya. Ya, makanya dalam Yakobus pasalnya yang pertama, Yakobus pasal yang pertama ayat 23 firman Tuhan bilang begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, jadi orang ini dengar firman saudara, dan tidak melakukannya. Tapi ada orang-orang yang cuma banyak dengar firman, banyak baca firman, tapi tidak pernah melakukan firman. Nah, orang-orang seperti ini diumpamakan apa oleh Yakobus? Ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Berarti firman Tuhan itu membuat kita tahu, oh ini saya salah di sini. Tapi ketika kita hanya membacanya, kita hanya merenungkannya, tapi kita tidak melakukannya, itu Yakobus bilang kita hanya cuma tahu, tapi kita tidak membersihkan hidup kita. Kalau perempuan-perempuan sedang bersolek, dia lihat kaca, aduh alis saya, garis alis saya masih bengsong nih gitu kan, masih bengkok nih. Aduh lipstik saya, gincu saya ini masih gak rapi nih. Lalu diperbaiki. Nah, respon itu adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti itulah kita melihat kaca, kita melihat cermin, kita tahu masih ada kekurangan, kita perbaiki kekurangan. Jangan cuma kita lihat, oh lipstik saya masih belum lurus. Oh, bulu mata saya masih cuma satu yang kepasang. Udah biarin aja deh. Cuman lihat saja firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Seperti itulah apa yang dikatakan Yakobus. Saudaraku, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo sama-sama kita belajar terus merenungkan firman Tuhan. Kalau kita kedapatan ada hal-hal yang kita pikir kita belum mengerti firman Tuhan, jangan mulai aneh-aneh berpikir. Ingat, firman Tuhanlah yang menyelidiki kita, bukan kita yang menyelidiki firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang mengkoreksi hidup kita, bukan kita yang mengkoreksi firman Tuhan. Amin. Pastikan setiap kita membuka hati tatkala kita akan merenungkan firman Tuhan. Sehingga ketika kita membuka hati, Roh Kudus menjamah, maka kita hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Hari ini kami bersyukur karena kami tahu firman-Mu itu yang membersihkan hidup kami. Kami percaya apapun bisa terjadi di muka bumi ini, tapi yang tergenapi hanyalah apa yang keluar dari mulut Allah yang menjadi kebenaran firman-Mu. Bapak, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah terus diberikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu. Sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, ada sesuatu yang kami dapati dan kami melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus dimanapun mereka berada. Biarlah hati mereka terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan setiap kami.
Bapak, kami bersyukur biar anugerah-Mu, penyertaan, pertolongan-Mu ada atas masing-masing kami. Hamba ucapkan berkat buat yang sakit dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang susah, buat berbeban berat. Biarlah Tuhan berikan kelegaan bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.